Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai UKIN. Perkenalkan, nama saya Purnawati, NIM 06220824191. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 1 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Iman kepada Qada dan Qadar. Materi kelas 9 semester 2. Modul pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Mari kita simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semoga semuanya sehat ya, bahagia dan siap mengikuti pelajaran dengan semangat bersama Ibu Guru. Selanjutnya, Guru akan mengabsen kalian dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saiful Bahri, Bu. Ya, Saiful yang tidak masuk cuma satu orang. Ya, Bu. Silahkan, sekarang kita doakan buat Saiful. Semoga Saiful di minggu yang akan datang bisa hadir seperti kita ya, untuk belajar bersama Ibu dan teman-teman kalian. Nah, silahkan semuanya berdoa. Untuk pimpin doa sekarang Pandu, silahkan diam di tempat untuk memimpin temannya untuk mulai berdoa. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana hadal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baiklah, kalau kita sudah selesai berdoa, silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Silakan Livia, pimpin temannya di depan. Semuanya berdiri ya, silakan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Ya kan semua duduk. Sebelum kita membacakan masalah tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan kita tepuk satu dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, berarti ada ya. Salah tadi. Kurang konsentrasi dia, jinggah. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan masalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang kedua, mampu membedakan antara qada dan qadar dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, kalian mampu menunjukkan sikap menerima qada dan qadar dengan ikhlas antara serta tetap berikhtiar secara optimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu yang akan kita bahas untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, kita sudah belajar tentang iman kepada apa yang kemarin? Pembahasan kita minggu kemarin itu. Rukun iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Percaya dan yakin, meyakini bahwa apa? Coba. Percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu boleh tuh. Yang selanjutnya itu rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6. Ada yang ingat rukun iman itu ada 6? Ingat. Coba semuanya. 1. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada Rasul. 4. Iman kepada kitab. 5. Iman kepada hari kiamat. Yang keenam? Iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas untuk saat ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi sudah kita bahas masalah rukun iman ya. Sekarang kita juga telah belajar tentang iman kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Lalu bagaimana pandangan kita sebagai seorang muslim terhadap segala kejadian yang ada di dunia ini? Apa yang harus kita rasakan dan lakukan terhadap segala peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, di situ kalian bisa merespon, ya. Silakan. Saya, Bu. Ya. Menurut saya, sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa segala kejadian itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika sesuatu yang baik terjadi, kita harus bersyukur. Dan ketika yang buruk terjadi, kita harus bersabar dan berusaha. Ya. Terus ada lagi yang... Saya, Bu. Ya, terus? Baik, Azmi. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menerima takdir apapun dengan lapang dada. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, kita tetap harus berusaha dan tetap berdoa kepada Allah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu Guru ingin bertanya, ya, ingin bertanya beberapa hal untuk memotivasi kalian. Bagaimana kalian bisa berpikir tentang konsep pada qada dan qadar? Perhatikan pertanyaan berikut. Pernahkah kalian mengalami kejadian yang tidak kalian sangka-sangka? Bagaimana perasaan kalian? Saya, Bu, Ya. pernah waktu itu saya tidak berharap mendapatkan nilai yang tinggi, tapi ternyata hasil ujian saya sangat memuaskan. Saya merasa sangat bersyukur dan terkejut. Iya, siswa yang lain ada lagi? Ya. 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 Ya, itu adalah ujian dari Allah. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kegiatan inti. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu Guru akan menunjukkan beberapa video singkat, ya, yang menggambarkan berbagai kejadian yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita tayangkan di sini, ya.
Silahkan kalian mengamati video yang ada di depan kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir. Padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubram ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas. Sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini, ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Dua hal lain yang berkaitan dengan takdir yakni ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau khayalan semata karena itu tidak akan pernah terlaksana. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Di antara kalian siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ya? Apa yang kalian lihat pada video atau gambar yang ada di depan kalian tadi yang sudah ditayangkan? Kira-kira apa? Silakan Jalil. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah ada campur tangan manusia dalam kejadian ini? Apakah ada hal yang lain yang mempengaruhinya? Ya, satu orang saja, silakan. Manusia berusaha tetapi hasilnya tetap ditentukan oleh Allah. Ya, terus silakan. Datul Paris. Apa? Karena itu adalah sudah menjadi takdir Allah. Baiklah anak-anakku, dalam ajaran Islam, qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Ya,
semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, baik yang kita rencanakan maupun yang tidak kita rencanakan atau yang tidak kita sangka-sangka, itu semua sudah dalam ketentuan Allah. Namun kita sebagai manusia tetap diperintahkan ya untuk berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Jadi walaupun segala sesuatu sudah ditakdirkan, kita tetap harus berusaha sebaik mungkin ya untuk kita berusaha. Nah sekarang Ibu Guru ingin kalian berpikir bagaimana contoh nyata kita menyikapi keadaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah silahkan, ada yang bisa angkat tangan. Ya. Manusia berperan dalam usaha, tapi takdir Allah tetap menentukan. Ya. Terus ada lagi yang lain? Terus. Kalau ada musibah seperti sakit, kita harus ikhlas menerimanya dan tetap berdoa agar diberi kesehatan. Ya, ada lagi? Ya, Bu. Apa? Kalau kita raja dalam ujian, kita sabar dan berusaha lebih kuat lagi. Karena itu bagian penting dari Allah. Ya, sekarang kita sudah menjawab semuanya tadi ya. Itu bagus sekali jawabannya, silakan dikasih upload untuk teman-temannya semua. Kita lanjutkan membagi kelompok. Kita membagi kelompok, setiap kelompok itu ada 4 atau 5 orang ya. Kita bagi kelompoknya masing-masing. Silakan, ada yang jadi ketuanya nanti pimpin teman-temannya. Silakan bagi kelompok. Sudah membagi kelompoknya masing-masing. Siapa yang menjadi kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ditulis anggota kelompoknya di situ ya. Baiklah, sudah jadi kelompoknya. Anggota kelompoknya sudah siap untuk menjawab. Dalam satu kelompok itu ini semuanya harus ikut kerja ya, tidak ada yang melihat aja, tidak dia kerja, harus ikut kerja semua. Silakan dibaca dulu itu soalnya apa, baru kalian ikut kerja. Ini ada buku paket yang akan kita pakai. Semuanya kerja. Setelah kalian menjawab itu, nanti setiap anggota kelompoknya siapa yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari jawaban dari pertanyaannya itu, ya. Baiklah, apakah semuanya sudah jadi? Sudah jadi? Ya, tepuk semangat dulu biar enggak loyo. Tepuk semangat. 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 Ya. Baiklah, sekarang kita presentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan apa? Hasil dari tugasnya itu ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Naya sama Olina kelompok 1 silakan maju. Silakan presentasi hasil kelompoknya.
Yang lain memperhatikan. Jawaban nomor 1, qadar dan qadar adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Qadar adalah suatu takdir atau ketetapan Allah tidak zaman azali. Qadar adalah ketetapan Allah yang bisa diubah. Jawaban nomor 2, qadar adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali. Contohnya kematian secara alam. Qadar adalah ketetapan Allah yang bisa diubah. Contohnya kesuksesan atau sakit. Jawaban nomor 3, contoh qadar. Kematian bencana alam dan kemudian. Contoh qadar, sakit, kesuksesan, dan kemakmuran. Jawaban nomor 4, sikap menghadapi takdir baik. Mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap menghadapi takdir kurang baik. Bersabar atas semua cobaan dan ujian. Jawaban nomor 5, karena tanpa berzikir dan berdoa semuanya tidak akan. Itu jawaban teman kamu. Silakan dikasih aplaus untuk temannya ya. Untuk sementara diam. Ada yang mau menanggapi atau melengkapi jawaban dari teman kamu? Ada enggak? Enggak. Kalau enggak silakan duduk, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya silakan maju. Sana. Cepat. Awas. Langsung tanya nomor 1 itu silakan dijawab. Ada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Segala sesuatu sejak zaman azali. Contoh, ada sebelum ia lahir ke dunia, dia sudah ditetapkan untuk belajar di pondok pesantren modern. Qadar adalah kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu. Contoh qadar, anak bernama Elia sekarang belajar di pondok pesantren modern. Jawaban nomor 3, seperti kematian, sakit, dan jodoh. Contoh qadar, kesuksesan, kebodohan, kemakmuran. Jawaban nomor 4, sikap menghadapi takdir baik, bersyukur, berperilaku, ikhtiar, dan bertawakal. Sikap menghadapi takdir kurang baik, bersabar dan berperilaku, berdoa, dan bekerja keras. Jawaban nomor 5, karena kita tidak tahu apa yang telah diberikan oleh Allah, yang penting kita terus berdoa dan berusaha supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Itu soal siapa kelompoknya lagi yang terakhir, silakan kasih aplaus dulu untuk kelompok ini, kelompok 3 ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Perwakilan temennya itu Jingga sama siapa? Maju ke depan, Alfia. Sudah mulai. Jawaban nomor 1, ada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah SWT terhadap semua. Jawaban nomor 2, qadar itu rukun keputusan ketetapan terhadap contoh kematian, kesuksesan, kelahiran, bencana alam, dan sarang sakit. Qadar kepastian, ukuran, kekuasaan, kebutuhan, kebebasan. Contoh kelahiran, bencana alam. Jawaban nomor 3, contoh qadar kematian, kesuksesan, sarang sakit. Contoh qadar kelahiran, bencana alam. Jawaban nomor 4, sikap menghadapi takdir baik. Contoh perilaku tidak merendahkan orang lain.
sikap menghadapi ajar orang lain, sabar, tawakal, ikhtiar. Contoh perilaku ikhtiar dalam berusaha dan belajar. Jawaban nomor 5, meskipun kita beriman kepada qada dan qadar, kita tetap harus berusaha seperti mungkin. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Baiklah, terima kasih kepada kalian yang sudah menanggapi ya dari diskusinya. Sekarang Ibu Guru ingin memberikan sedikit penguatan ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Tetapi kita sebagai hambanya tetap diperintahkan untuk selalu berikhtiar atau berusaha. Adapun yang perlu diluruskan sedikit ini masalah kelompoknya yang tadi itu ya, bahwa qada dan qadar ketetapan Allah yang bersifat umum ya, yang sudah pasti terjadi seperti kematian. Nah, di sini kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan sakit, tidak ada yang tahu ya. Seperti lagunya, ada lagu Wali, siapa yang bisa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Kan? Itu seperti lagunya Wali. Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham, sudah mengerti. Dan Ibu Guru sangat senang dengan hasil diskusi dan presentasi kalian hari ini. Kalian sudah berusaha dengan baik untuk memahami konsep daripada qada dan qadar. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, seperti menjelaskan contoh-contoh takdir dengan lebih spesifik atau mungkin memperjelas lagi perbedaan antara qada dan qadar itu sendiri. Saya juga menghargai semangat kalian dalam berdiskusi dan saling memberikan pendapat. Nah, teruslah berusaha untuk lebih memahami setiap materi dengan teliti. Jangan lupa belajar, karena belajar adalah proses. Yang terpenting adalah usaha kita untuk terus maju dan berkembang. Ya. Sekarang siapa yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Siapa yang bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya. Bu Guru, setelah mendengar penjelasan tadi, saya jadi paham kalau meskipun kita beriman kepada qada dan qadar, kita tetap harus berusaha sebaik mungkin. Ya. Terus yang lain ada? Udah? Udah semuanya? Baiklah, kalau begitu kegiatan sekali ini kita tutup aja. Anak-anakku, kita sudah belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Apa yang kita ambil sebagai kesimpulan hari ini yaitu qada adalah ketetapan Allah yang sudah pasti, sedangkan qadar adalah cara atau perwujudan ketetapan itu dalam kehidupan kita. Kita juga belajar bahwa meskipun kita beriman kepada takdir, kita tetap berusaha dengan maksimal dan menerima hasilnya dengan sabar dan ikhlas. Hari ini kalian semua sudah berdiskusi dengan baik dan aktif. Saya senang melihat kalian dapat memahami konsep daripada qada dan qadar serta menyampaikan pendapat kalian dengan percaya diri. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini ada manfaatnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas rumah, silahkan nanti Ibu Guru ingin kalian mencoba mencari contoh-contoh daripada qada dan qadar lainnya yang terdapat dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Silahkan catat dan tuliskan. Lalu kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya ya. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.